Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Ahmad Darmawan. Hari ini kita akan membahas tentang literasi bahasa Indonesia, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ya, baiklah anak-anakku semua. Pagi menjelang siang ini kita akan masuk di materi tentang literasi bahasa Indonesia. Ya. Untuk pertemuan kita kali ini, setelah kita membahas tentang teks eksplanasi pekan lalu, hari ini kita akan kembali membahas teks, ya, yakni tentang teks apa ya? Anak-anakku semua perhatikan tentang teks yang muncul di layar kita masing-masing. Ya, di situ dijelaskan di teks itu, kita baca sama-sama, pendidikan karakter sangat penting bagi setiap anak. Karena pendidikan karakter dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik dan terarah. Seseorang yang berkarakter baik akan selalu bertindak positif. Pendidikan karakter yang harus ditanamkan kepada anak antara lain tanggung jawab, santun, jujur, percaya diri, peduli, kreatif, cinta tanah air, menghargai sesama, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter sangat penting karena merupakan nilai dasar manusia yang akan menentukan sikap dan perilakunya terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lingkungannya. Seseorang yang memiliki perilaku baik cenderung melakukan hal yang baik pula dan meninggalkan hal-hal buruk. Apabila anak tidak dibiasakan mengenal Tuhan sejak kecil dan tidak menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka akan sulit diarahkan yang positif. Pendidikan karakter juga dapat membentuk kepribadian yang unggul sehingga mendorong anak berprestasi. Dengan kepribadian yang unggul, maka anak akan menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus terus diberikan dan dibiasakan kepada anak kita. Karakter seseorang memiliki peranan yang amat penting dalam menentukan arah kehidupan manusia. Ya, berdasarkan teks paragraf ini, anak-anakku sekalian, kita bisa menjawabnya sebagai sebuah bentuk teks apa? Ya, saya bantu ya. Misalnya di bagian awal ada tesisnya, kemudian ada argumentasinya, kemudian ada penegasan ulang. Ya, kalau kita lihat berdasarkan struktur, maka teks ini termasuk teks apa? Eksposisi. Ya. Jadi kalau kita lihat teks yang muncul di layar anakku semua, ini adalah salah satu teks eksposisi. Ya, berdasarkan atas struktur yang dibangun. Ada tesisnya, ada argumentasinya, dan ada
penegasan ulang. Anak-anak semua, hari ini kita bahas tentang teks eksposisi, tentu saja punya tujuan pembelajaran. Ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yakni mengharapkan kita mampu mengerjakan soal-soal teks eksposisi. Tapi sebelum mengerjakan soal-soal teks eksposisi, anak-anak semua harus memahami bahwa ada teori-teori dasar yang harus kita pahami dan kuasai tentang teks eksposisi. Yakni pengertian dari teks eksposisi itu sendiri, struktur dari teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, inilah yang membedakan dia dengan jenis teks-teks yang lain. Nah, sekarang, ya, coba kita lihat. Nah, di langkah awal sebagai dasar dari teori kita tentang teks eksposisi, maka kita harus paham tentang pengertian dari teks eksposisi itu sendiri. Ya, sebelum kita jawab soal-soal ya. Ya, ada yang ingat tentang pengertian teks eksposisi? Ya, mari kita baca sama-sama, anak-anakku semua. Teks eksposisi adalah sebuah paragraf yang di dalamnya terkandung informasi-informasi dan pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memberikan atau menjelaskan pengertian dengan penulisannya yang singkat, akurat, dan padat untuk meyakinkan pembaca. Karena itu, penulis harus menjelaskan atau membahas masalah dalam teks berdasarkan kajian ilmiah dan berdasarkan argumen logika yang kuat. Ya. Sekarang, anak-anak semua memahami poin-poin dari pemaparan kalimat ini. Bahwa di teks eksposisi itu adalah paragraf yang terkandung informasi dan pengetahuan, kemudian ditulis untuk memberikan atau menjelaskan pengertian, di mana penulisannya harus singkat, akurat, dan padat. Kemudian dalam membahas teks harus berdasarkan atas kajian ilmiah, harus berdasarkan atas argumen logika yang kuat, atau isinya adalah fakta. Bisa dipahami untuk pengertian dari teks eksposisi? Nah, sekarang kita coba. Dari wacana yang muncul, ya, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa baca ya. Ya, ini hanya salah satu contoh dari teks eksposisi berdasarkan atas pengertian tadi. Ya, berdasarkan atas pengertian tadi. Bahwa apa tadi poin-poinnya? Dia adalah informasi, kemudian di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan, kemudian dia harus akurat, ya, dia harus padat, ya, kemudian dia harus logik, dia berdasarkan atas kajian-kajian ilmiah. Jadi penjelasan-penjelasannya harus berdasarkan atas kajian-kajian ilmiah. Ya, sehingga paragraf ini kita bisa golongkan sebagai teks eksposisi. Ya, oke. Sekarang kita coba perhatikan anak-anakku semua. Ya, contoh soal ini. Ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi yang berupa penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Disebut apa struktur teks eksposisi yang dimaksud? Ya. Untuk poin 2. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompokan semingklas. Nah, terbuktikan bahwa fakta tadi mendukung tesis sang penulis. Jika dalam teks eksposisi, kutipan di atas merupakan bagian struktur. Ya, untuk menjawab dua soal ini anak-anak semua, maka hal yang mesti kita pahami adalah tentang
struktur tadi. Tentang struktur dari teks eksposisi itu sendiri. Kalau Anda dan aku masih ingat, masih membayangkan gambaran tadi bahwa di struktur teks eksposisi, kenapa tadi dibahasakan bahwa dia adalah teks eksposisi? Karena pertama di strukturnya itu, pertama ada bagian apa di bagian awal? Ya, ada pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi, ya, kemudian yang ketiga ada penegasan ulang. Sudah bisa ya, ingat ya? Ya, sebagai dasar teori-teori kita untuk hari ini, ya, maka saya berharap bahwa poin 1, poin 2 berdasarkan atas teori yang tadi ini bisa kita jawab sama-sama. Ya, ada yang bisa bantu jawab? Ya, oke, ada dari SMA 1 Toraja Utara jawab E. Oke, untuk poin 1 ada dari SMA 4 Lu Timur jawab E juga. Ada dari SMA 4 Goa jawab E juga. Iya, banyak yang jawab E ya. Untuk poin 1 ya. Jawab E, jawabannya itu adalah penegasan ulang. Ya benar. Kenapa? Karena kalau kita pahami teori yang tadi, bahwa ada 3 unsur dari struktur teks eksposisi. Ya, yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi, kemudian ada penegasan ulang. Ya, untuk poin 1 berarti jawabannya adalah E. Ya, kemudian untuk poin 2 jawabannya kita lihat jawaban nomor 1, oke, E. Untuk nomor 2 jawabannya adalah argumentasi, B. Ya. Sekali lagi, untuk 2 poin pertanyaan ini anak-anakku sekalian, hanya bahan refleksi kita untuk mengingat kembali tentang teori yang tadi. Ya. Ya, tentang struktur dari teks eksposisi. Ya, untuk memperkuat teori-teori kita untuk melakukan proses menjawab soal-soal yang berhubungan dengan teks eksposisi. Ya, jadi anak-anakku sekalian, mari sama-sama mengingat ya bahwa oh ya, untuk memahami tentang teks eksposisi itu ternyata ada 3 strukturnya. Ya, kemudian ini bagian-bagiannya, ada argumentasi untuk bagian yang kedua. Ya, seperti pertanyaan nomor 2. Oke, sekarang kita lihat. Coba kita perhatikan kalimat ini. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. Narkoba memiliki efek ketagihan. Setiap jenis narkoba memiliki efek yang berbeda-beda. Di antaranya adalah dapat menyebabkan jantung yang lebih cepat dari normal, bahkan banyak kasus orang yang menggunakan narkoba sampai mengalami kematian karena overdosis. Ide paragraf di atas adalah, ya, sebenarnya anak-anakku semua untuk menjawab soal-soal seperti ini, maka trik yang kita gunakan adalah sebaiknya memahami apa keinginan dari soal tersebut. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita harus baca dari ide pokok paragraf di atas adalah, ya, baru kita membaca wacana yang ada di atas. Ini untuk menyingkat waktu proses membaca kita. Ya. Kemudian kita perhatikan option yang muncul anak-anakku semua. Karena keinginan dari pertanyaan ini adalah tentang ide pokok, maka kita harus memperkuat diri tentang teori ide pokok. Misalnya nih, apa? Ide pokok kalau bukan berada di awal kalimat dalam tiap paragraf, berarti berada di akhir kalimat di tiap paragraf. Oke ya? Ya, berdasarkan bentuk itu maka dia akan dipilah menjadi ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, ataukah paragraf campuran. Di mana paragraf campuran itu adalah ide pokoknya berada di antara awal dan akhir. Sekarang anak-anakku semua, kalau kita berdasarkan atas teori itu, maka
Kita langsung saja lihat ke awal kalimat dengan akhir kalimat. Ya, apa yang mana kalimat yang menjelaskan, yang mana kalimat yang dijelaskan. Nah, sekarang kalau kita lihat kalimat ini, dia terdiri atas 1, 2, ada 3 kalimat dalam satu paragraf ini. Ya, sementara teori lainnya menyatakan bahwa dalam satu paragraf itu hanya terdiri atas satu ide pokok dan yang lainnya adalah ide penjelas. Oke, bisa dipahami? Dalam satu paragraf itu hanya terdiri atas satu kalimat ide pokok dan yang lain kalimatnya adalah ide penjelas. Ya, kalau kuncinya bahwa ide pokok itu berada di awal dan di akhir, maka langsung saja nih kita perhatikan kalimat awal dengan kalimat akhir. Coba kita lihat ulas optionnya masing-masing. Di poin A, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan karena memiliki efek ketagihan. Poin B, penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan. Poin C, narkoba memiliki efek ketagihan. Dia sudah berada di posisi kalimat kedua. Berarti kita langsung eliminasi ya, poin C. Poin D, setiap jenis narkoba memiliki efek yang berbeda-beda. Ya, setiap jenis narkoba dia sudah berada di kalimat ketiga. Ya. Poin E, narkoba dapat menyebabkan overdosis. Dia sudah berada di akhir kalimat. Nah, sekarang kalau kuncinya tadi adalah di awal dan di akhir, berarti option kita tinggal A, B dengan setiap jenis narkoba memiliki efek yang berbeda. A, B dengan C. A, B dengan D. Ya. Kalau kita lihat dari kalimat itu ya, berarti kita hanya punya pilihan A, B dengan D berdasarkan atas teori yang tadi. Dia berada di awal ataukah di akhir. Nah, sekarang hal yang mesti Anda perhatikan bahwa teorinya dalam satu paragraf itu hanya terdiri atas satu kalimat yang ide pokok dan yang lain ide penjelas. Ya, sementara di paragraf ini itu terdiri atas 3 kalimat. Kita lihat option A, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan karena memiliki efek ketagihan. Di option A itu sudah menggunakan 2 kalimat. Berarti sudah kita eliminasi. Ya. Sementara di poin B, penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan. Dia menggunakan apa? Kalimat di awal paragraf. Ya, bisa ya Anda semua? Berarti jawabannya adalah B. Nah, kalau jawabannya adalah B, berdasarkan atas penjelasan yang tadi, maka pola kalimat, pola paragraf yang dibangun paragraf ini adalah pola paragraf deduktif, di mana ide pokoknya berada di awal paragraf. Oke, Anda semua bisa dipahami? Iya. Sekarang coba kita lihat di kalimat ini. Ide pokok pada penggalan teks eksposisi di atas adalah masih pertanyaan tentang ide pokok. Coba kita baca sama-sama. Apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus, obat modern akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit baru. Itulah keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern, lebih aman dan ekonomis. Ide pokok pada penggalan teks eksposisi di atas adalah, ada yang mau bantu jawab? Coba lihat optionnya. A, itulah keunggulan obat tradisional. Ya, B, keunggulan obat tradisional. C, keunggulan obat tradisional jika dikonsumsi terus-menerus. D, lebih aman dan ekonomis. E, keunggulan obat tradisional lebih aman dan ekonomis. Ada yang mau bantu jawab? Oh ya, ada dari SMA 4 Goa, Resen. Ya, salam dari SMA 4 Goa. Ya,
Silahkan mendekat ya nak di mic-nya. Oke, silahkan SMA 4 Goa. Perkenalkan diri. Ya, teman-teman yang lain yang tidak bisa interaktif bisa lewat chat box-nya. Ya, silahkan nak dari SMA 4 Goa. Oke. Kalau tidak bisa interaktif, naikkan tangan. Kalau A 1, kalau B 2, kalau C 3, kalau D 4, kalau pilih 2. Oke, berarti jawabannya B. Untuk SMA 4 Goa ya. Jawaban B. Oke. Tepuk tangan dulu buat SMA 4 Goa. Ya, semangat ya. Sudah hampir siang masih semangat belajar. Oke. Oke, good. Nah, sekarang ada jawaban lain dari anak-anakku semua. SMA 4 jawab B adalah keunggulan obat tradisional. Ya. Ada jawaban lain? Ide pokok pada penggalan teks eksposisi di atas adalah, coba kita lihat ada jawaban dari yang lain selain dari SMA 4 Goa. Ya, ada dari SMA 3 Bulukumba Resen. Silakan nak. Ya, dari ujung selatan SMA Bulukumba. Oke, salam SMA Bulukumba. Ada yang mau bantu jawab? Ya, kalau audionya tidak kedengaran, boleh pakai kode tangan. Jawab 2. 2 berarti B ya. Ya. Dari SMA 3 Bulukumba juga jawab B, dari Goa juga jawab B. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat anak-anak semua berdasarkan atas teori yang tadi. Bahwa kalau kita bicara tentang ide pokok, maka dia bisa berada di awal kalimat tiap paragraf, ataukah berada di akhir tiap paragraf, ataukah berada di antara keduanya. Nah, dalam satu paragraf itu terdiri atas beberapa gabungan kalimat. Nah, berarti satu kalimat yang akan dijelaskan dan kalimat yang lain sebagai kalimat penjelas. Oke, bisa dipahami? Ya, berarti hanya satu kalimat yang berdiri sebagai ide pokok. Dan teorinya tadi, kalau bukan di awal, di akhir, ataukah di tengah, di antara. Nah, kalau kita perhatikan, hati-hati anak-anakku semua ya, karena hampir kalau kita di bahasa Indonesia, hampir semua jawaban benar, tapi ada satu jawaban yang tepat. Nah, di sini diceritakan tentang ide pokok. Ya, berarti tadi jawabannya adalah B. Nah, sekarang perhatikan di bagian akhir dari kalimat, itulah keunggulan obat tradisional jika dibandingkan dengan obat modern, lebih aman dan ekonomis. Kalau kita perhatikan dari inti kalimat, paragraf itu, karena di option ini kita lihat ditanyakan tentang ide pokoknya, ya, anak-anak semua bisa lihat ya. Ya, kita lihat dari inti kalimat yang muncul. Ya, coba kita lihat manakah kalimat yang paling sesuai yang menanyakan tentang ide pokok. Jawabannya adalah E. Keunggulan obat tradisional lebih aman dan ekonomis. Ya, karena di awal paragraf juga itu ada penjelasan-penjelasan yang menekankan bahwa menjelaskan tentang bagaimana obat modern yang kekurangan dari obat modern. Ya, apa kelebihan dari
obat tradisional itu lebih jelas pada option E. Jadi option B benar, tetapi lebih tepat adalah option E. Bisa ya? Jadi ya, nanti akan dibantu sama guru-guru pendamping untuk bagaimana sih membedakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan ide pokok tersebut. Ya, kenapa bisa jawab E? Kenapa bukan B yang lebih padat dan ini? Ya, sementara di paragraf yang muncul, ya di pertanyaan ini kita jawabnya adalah E. Ya, karena ini menjelaskan sekali lagi bahwa ide pokok itu harus dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Ya, bisa nandaku semua ya? Oke, sekarang kita cek. Ya, oke. Ya, kita coba baca sama-sama. Kalimat penjelas pada penggalan teks eksposisi di atas adalah, ya, ini yang ditanyakan adalah kalimat penjelasan Andaku semua. Ya, tetapi ingat bahwa kita punya teori tadi tentang pola-pola paragraf. Ya, kita punya teori tentang ide pokok. Kita punya teori tadi tentang bahasanya bahwa setiap paragraf itu terdiri dari satu ide pokok dan yang lainnya adalah ide penjelas. Kalau teori ini yang kita pegang, sementara dia menanyakan tentang kalimat penjelas, berarti option A dengan B sudah dipastikan salah. Gitu ya? Karena yang hanya satu itu adalah ide pokok. Sementara yang dia tanyakan adalah kalimat penjelas. Oke, kemudian poin C 1, 2, 3, 4. Ya, option D 2, 3, 4, dan 5. Option E 2, 3, dan 4. Ya, sementara anak-anakku semua memahami tentang teori yang tadi tentang pola pengembangan paragraf. Ya, bahwa paragraf deduktif itu ide pokoknya berada di awal, sementara paragraf induktif itu ide pokoknya berada di akhir. Ya, berarti ada 2 poin yang bisa membantu kita untuk memilih option, yakni 1 ataukah 5. Ya, yang mana sih ide pokok dari paragraf ini? Apakah option 1 atau option 5? Mana kalimat yang dijelaskan? Nah, kalau kalimat yang dijelaskan di option 1 berarti yang lain adalah kalimat penjelas. Tapi kalau di option 5 berarti 1, 2, 3, dan 4 itu adalah kalimat penjelas. Nah, sekarang berarti teori yang kita gunakan adalah cari ide pokok di paragraf ini. Ada yang bisa bantu? Jawab. Ya, ada resen dari yang gunakan akun Geral. Ya, 12 IPA 4. Ya, dari SMA mana ya? Karena akunnya atas nama Geral. Ya, oke, Geral mau jawab apa? Ya, kalau audionya kurang bagus, Geral bisa pakai kode pilih A. A sudah tidak ada ya, B sudah tidak ada. Berarti tinggal C kasih angka 3, D angka 4, dan E angka 5. Ya. Geral. Oke, terima kasih buat Gerald dengan teman-temannya.
anak 12 IPA 4. Ya, udah tahu nih dari SMA mana. Ya, jawabannya Gerald adalah poin D. Yakni 2, 3, 4, dan 5 itu adalah kalimat penjelas. Ya, tentu saja ini berdasarkan atas teori yang tadi. Kita hanya mencari mana kalimat utama, mana ide pokok, apakah di awal atau di akhir, berarti yang lainnya adalah kalimat penjelas. Ya, kalau kita sudah tentukan bahwa di option 1, di poin 1 itu adalah ide pokok, berarti kalimat yang lain adalah ide penjelas. Ya, berarti jawaban dari Gerald dan kawan-kawan, kita lihat, ya, D, sesuai. Ya, terima kasih ya buat teman-teman tadi. Ya, kalau kita lihat di pola pengembangan paragraf yang dia bangun, ini adalah pola paragraf deduktif. Yakni ide pokoknya berada di awal. Berarti 2, 3, 4, 5 merupakan kalimat penjelas dari poin 1. Oke. Sekarang kita coba lagi. Oke, sekarang gini. Akar persoalan pada penggalan teks eksposisi di atas adalah, ya, bisa jadi anak-anakku semua nanti kita diperhadapkan dengan soal yang tidak menanyakan langsung tentang ide pokok, tidak menanyakan langsung tentang kalimat penjelas, tapi dia menggunakan istilah-istilah lain. Misalnya akar persoalan. Ya, tetapi teorinya tetap. Teori yang kita pahami, yang kita pegang adalah teori yang tadi tentang ide pokok, tentang ide penjelas, tentang pola pengembangan paragraf. Itu tetap kita pegang untuk kita pahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan istilah-istilah lain. Karena nanti kemungkinan besar kita akan diuji bagaimana kemudian bisa menganalisa cepat pernyataan-pernyataan yang muncul. Ya. Kalau misalnya pertanyaan gini, akar persoalan pada penggalan teks eksposisi di atas adalah, dia hanya ganti istilah ya, akar persoalan. Ya, berarti jawabannya adalah, ada lagi yang mau bantu jawab? Ya. Kalau tidak bisa interaktif, bisa chat boxnya nandaku semua yang bergabung hari ini, siang ini. Ya, jawabannya adalah, saya yakin sudah bisa jawab semua. Jawabannya adalah A. Karena akar persoalan yang dimaksud di situ adalah ide pokok paragraf ini. Ya. Kalau kita lihat sama dengan pertanyaan yang tadi menanyakan tentang kalimat penjelas, ini menanyakan tentang akar persoalan. Ya, dia gunakan istilah yang lain, tapi tetap teori kita tentang pola pengembangan paragraf. Apapun bentuk teksnya, anak-anakku semua, mau dia teks eksplanasi, mau dia eksposisi, mau dia procedural text, ya, yang jelas kalau kita ditanyakan tentang ide pokok, ditanyakan tentang kalimat penjelas, ditanyakan tentang kalimat utama, teori-teori yang kita pegang, ya tetap yang tadi bahwa pola-pola pengembangan paragraf itu ada beberapa pola yang digunakan. Ya, jadi kita tidak perlu terkecoh ya, mudah-mudahan kita tidak terkecoh dengan istilah-istilah baru yang akan digunakan. Ya, oke. Ya, ini pola paragraf deduktif. Coba kita lihat next. Ya. Kemungkinan juga anak-anakku semua kita akan dipertemukan dengan soal yang seperti ini. Tapi tetap yang kita baca ini adalah bagian dari teks eksposisi. Ya. Kita punya tetap teori-teori pengembangan paragraf walaupun pertanyaannya seperti ini. Susunan kalimat di atas, ya maksudnya susunlah kalimat di atas sehingga menjadi paragraf yang baik.
atau susunan kalimat di atas menjadi paragraf yang baik adalah, kita lihat ya optionnya. Ya, Anandaku semua bisa baca di poin-poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Nah, sekarang tentu saja kita kembali ke teori yang tadi. Kita harus cari mana kalimat utama, mana kalimat yang lebih umum di poin 1, 2, 3, dan 4, 5 ini. Ya, kalimat-kalimat yang umum berarti dia adalah kalimat yang dijelaskan. Dan kalimat-kalimat yang lain pasti berdiri sebagai kalimat penjelas dari kalimat yang umum. Nah, kalau ditanyakan adalah bagaimana menyusunnya menjadi kalimat yang baik, berarti kita harus menempatkan kalimat yang lebih umum ini kalau bukan di awal ya di akhir. Ya, kita lihat optionnya. Nah, sekarang setelah kita baca, misalnya nih, kita baca poin 1. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Ya, kalau kita lihat kalimatnya, ini tidak bersifat umum, malah dia sudah menjelaskan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi. Ya, sudah jelas kalimat ini menjelaskan sebuah kalimat yang lain. Ya, sehingga otomatis yang menggunakan option yang menggunakan poin 1 di awal berarti bukan jawabannya. Berarti kita eliminasi poin A, option A. Sekarang yang kita lihat adalah option B. Dia gunakan angka 2, poin 2. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Oh iya, kalau kita baca kalimatnya, ini lebih bersifat umum. Ya, dan kemudian kemungkinan dia menjadi ide pokok di semua pernyataan yang lain. Ya, sehingga sekarang kita pegang bahwa poin 2 itu adalah kalimat awal. Ya, awal kalimat di poin-poin yang lain. Ya, kalau kita sudah pegang ini Anandaku semua, berarti kita lihat option yang menggunakan poin 2 di bagian awal yang bukan kita eliminasi. Berarti poin D itu kita eliminasi karena dia gunakan poin 3. Nah, sekarang tinggal melihat B, C dengan E. Nah, di poin B dia awali dengan poin 2, di option B dia awali dengan poin 2, kemudian ketiga, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Nyambung tidak kalimatnya? Ya, kalimatnya tidak nyambung ya. Ya, berarti kita eliminasi lagi nih poin B. Nah, sekarang kita hanya punya pilihan C dengan E. 2121, oke. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya, oke benar, terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Ya, Anandaku bisa lihat kepaduan kalimatnya. Ya, kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua nyambung. Berarti tinggal pilih kalimat yang ketiga. Di poin, ya berarti tinggal poin C dengan poin E ya. Ada yang mau bantu jawab antara poin C dengan poin E? Ada? Ya, silakan Resena ya. Oh ya, ada Resen dari SMA 23 Bone. Ya, salam ya buat Nandaku semua di Bone. Ada yang mau ke depan bantu jawab? Oh ya, ini jawaban rame-rame. Semua angkat tangan jawab. Apa nih? 3. Berarti jawabannya adalah C. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman dari 23 Bone. Ah, iya, oke. 25, oke, SMA 25 Bone, maaf ya, SMA 25 Bone. Oke, ya, benaran anakku semua. Sekarang tinggal lihat kepaduan antara tiap kalimat. Ya, karena kita sudah punya pegangan bahwa di poin 2 itu adalah
kalimat yang lebih umum berarti dia berdiri sebagai ide pokok dan yang lainnya kalimat penjelas, tinggal mencari kesinambungan antara kalimat-kalimat yang muncul. Ya, berarti jawabannya adalah benar tadi adalah poin, jawabannya adalah C. Ya, kalau kita baca sama-sama susunan kalimatnya, ya semua sah. Ingat teorinya, dalam satu paragraf hanya terdiri atas satu ide pokok dan yang lainnya adalah ide penjelas. Oke, berarti jawabannya adalah C. Nah, sekarang ya kita lihat anakku semua. Kita lihat ya, dalam bagian suatu teks eksposisi terdapat pendapat dari penulis yang dapat dipermasalahkan. Bagian ini merupakan gagasan utama tentang permasalahan teks eksposisi. Permasalahan tersebut harus dilandasi dengan A. Fakta, B. Inisial, C. Nama asli penulis, D. Data lengkap, dan E. Tujuan penulis. Kalau kita diperhadapkan dengan soal yang seperti ini, berarti yang harus kita pahami adalah poin penjelasan tentang pengertian dari teks eksposisi. Dan saya yakin anak-anakku semua paham dengan poin tentang pengertian teks eksposisi. Yang mana itu ada inti informasi yang tersampaikan bahwa dalam teks eksposisi harus berdasarkan atas kajian ilmiah dan logik. Atau bisa kita gunakan istilah bahwa pembahasan yang muncul itu adalah fakta. Berarti jawabannya adalah A. Ya, anak-anak semua kemungkinan sama dengan pertanyaan yang tadi. Kita lihat. Ya, sama dengan pertanyaan ini. Kemungkinan kita akan diperhadapkan dengan jenis-jenis pertanyaan yang membutuhkan kita mampu menganalisa kalimat-kalimat yang muncul. Ya, tentu saja ini kita gunakan analisa dengan cepat. Ya, tapi sekali lagi bahwa kita tidak mampu bisa menganalisa dengan baik dan benar kalau teori-teori tentang tadi itu kita tidak pahami dan kuasai. Ya, tentang pengertian teks eksposisi, tentang jenis-jenisnya, tentang pola pengembangan paragraf, ya, dan lain-lain. Ya, sehingga sangat diharap anak-anakku semua bisa menguasai, memahami teori-teori yang muncul tadi. Oke, lanjut ya. Ya, ini bagian dari ciri-ciri teks eksposisi. Ya, kita lihat berdasarkan contoh soal yang tadi, itu anak-anakku semua diharapkan bisa memahami tentang ciri-ciri teks eksposisi. Yang mana itu ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya ada masalah atau informasi yang dibahas. B. Berisi data dan fakta yang jelas. Oke. C. Berbahasa Indonesia yang baku, tentu saja. D. Objektif, tidak memihak atau netral. E. Penulisannya singkat, padat, dan jelas. Ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan tadi, ini juga berdasarkan atas teori ciri-ciri dari teks eksposisi. Berisi data dan fakta yang jelas. Ya. Bisa ya sampai di situ anak-anakku semua? Bisa? Ya, coba kita perhatikan kalimat ini. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Struktur teks eksposisi pada penggalan teks di atas adalah ya,
Jadi kalau kita bicara strukturnya, ini adalah bagian dari argumentasi dari teks eksposisi. Sekarang kita hanya perlu memperhatikan apakah argumentasi yang muncul ini berupa fakta, ataukah dia berupa hasil temuan, ataukah dia berupa alasan logis, ataukah dia berupa para ahli, atau berupa pernyataan ahli. Ya, berarti yang harus kita perhatikan anak-anakku semua adalah kalimat yang terbentuk di paragraf ini. Ya, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Ya, berdasarkan atas teori tentang teks eksposisi dan berdasarkan atas ciri-ciri. Ya, kemudian kenapa dia berupa fakta? Karena dia didukung oleh beberapa angka-angka yang muncul dalam kalimat. Ada 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi. Ini berdasarkan atas fakta dengan yang didukung oleh angka-angka. Ya. Kemudian, ya, apa penyebab dari isi teks eksposisi pada penggalan di atas? Ya, kemungkinan besar kita juga akan diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini anak-anakku sekalian. Tidak lagi kita ditanyakan tentang struktur teks eksposisinya, tapi kemungkinan kita apa penyebab dari si teks eksposisi pada penggalan di atas. Berarti kita harus baca baik-baik nih isi paragrafnya, apa penyebab dari isi teks. Ya, berarti kita harus cari isi teksnya mana? Oh ya, tentang bencana. Ya, kemudian ada opsinya A, kondisi alam, B, kelalaian manusia, C, perusakan hutan, D, besarnya jumlah penduduk, E, keseimbangan alam. Ya, kalau kita lihat di opsi-opsinya, karena dibahasakan penyebab, berarti ya ada opsi yang sudah jelas. Oke. Ada yang resen dari SMA 12 Bulukumba. Iya, salam ya teman-teman dari anak-anakku sekalian di SMA 12 Bulukumba. Jawabannya adalah A. Ada yang lain? Sepakat ya? Keroyokan jawaban A. Nah, sekarang coba kita lihat apa penyebab dari isi teks eksposisi pada penggalan di atas. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Perusakan hutan. Bencana longsor dan banjir itu seiring dengan perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Ya. Jadi perhatikan baik-baik anak-anakku semua kalimat-kalimat yang muncul. Jadi dianalisis dengan baik, dianalisa dengan baik. Nah, di situ sangat didukung oleh ada kata bencana longsor banjir itu seiring dengan perusakan hutan. Ya. Yang lain, ya, satu misalnya besarnya jumlah penduduk itu sudah tidak ada dalam kalimat di paragraf itu. Ya, kemudian keseimbangan alam juga tidak dibahas dalam kalimat. Kondisi alam itu hanya untuk memperjelas dari poin bencana longsor dan banjir itu. Dia malah jadi dampak. Ya. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi anak-anakku semua, ya, SMA 3 Bulukumba menjawab C, SMA 12 Bulukumba juga jawab C. Ya, terima kasih buat teman-teman anak-anakku sekalian di SMA 3 dengan SMA 12. Ya, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa lebih memahami bahwa hal yang mesti kita lakukan dalam menjawab soal-soal yang seperti ini, apalagi kita dalam materi bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia, yang pertama adalah pegangannya kita adalah bahwa hampir semua jawaban benar, tapi di antara jawaban benar itu pasti ada hanya satu jawaban yang tepat. Berarti kita pilih jawaban yang tepat. Nah, kemudian kita berharap bahwa kemampuan menganalisa, ya, kemampuan menganalisa sama misalnya contoh soal ini. Ya, apa penyebab? Kalau dibahasakan sebagai penyebab, berarti itu bentuk kata apa yang diinginkan. Ya, anak-anakku semua bisa lihat. Jadi anak-anakku semua bisa analisa dengan baik dan benar. Kemudian, ingat teori-teori yang kita pegang, yang kita harapkan anak-anakku semua bisa pahami dengan cepat.
ya, tentang pola pengembangan paragraf, tentang kalimat utama, kalimat penjelas, tentang ide pokok, ya, adalah teori-teori yang sekaitan. Ya, kemudian ciri-ciri dari teks eksposisi dan lain-lain. Ya, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas lagi tentang kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Ya, mudah-mudahan bisa bertemu dengan anak-anakku semua besok pagi, ya, untuk melanjutkan teori tentang teks eksposisi. Ya, demikianlah perjumpaan kita hari ini anak-anakku semua. Mudah-mudahan bisa menambah referensi kita untuk menjawab soal-soal yang berhubungan sekaitan dengan teks eksposisi. Ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas.